anjing. Udah motong gua goblok, ada bilang sorry-sorrynya lu anjing lu. Kenapa lu baik-baik entot? Gua catat gua cari anjingnya entot. Hah? Apa anjing? Gak terima sini turun. Ya. Apa? Apa? Bilang apa tadi? Nantang sini turun. Entot. Sini turun anjing. Dikasih dan bayi nantang anjing. Bagus pak, bagus. Nah, kita lihat aja pak. Pak, sudah Pak. Kami aja deh. Wah, Kita lihat aja pak nanti pak. Iya, lihat aja nanti. Oke. Pak. Viral lo pak. Bagus pak. Viral lo pak. Stop. Ya udah. Pak, tolong. Udah pak. Stop pak. Lu datang entot. Tolong. Udah. Oke. Bawa senjata pak. Bawa pistol. Bawa pistol jagoan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kembali lagi bersama saya dan orang lembur dan Bung Herudin ya di rubrik Mimbar Sud kali ini. Viral nih kemarin guys, soal videonya banyak beredar ya. Orang bermobil plat polisi todongkan senjata api ya, todongkan senjata api ke kemudi transaksi online ya. Nah, Sahroni dari anggota DPR ini bilang wajib dicari dan diperiksa. Ini dari suara.com ya. Aksi koboi jalanan kembali viral di media sosial. Sebuah unggahan video memperlihatkan seorang pria berbadan tambun ngamuk meninjau driver taksi online hingga menodongkan benda mirip pistol ya. Nah, ini komentarnya plat nopol dari Polda Metro Jaya, wajib dicari, manusia yang pegang senjata ini mesti periksa. Saya yakin sama Pak Polda Metro baru besok pasti udah ketemu orangnya. Iya, memang kalau mencari orang tuh gampang sekarang ya. Nah, ini dia orangnya, gambarnya. Korban lapor polisi. Sementara itu dalam video media sosial terlihat seorang pria berbadan gemuk menyetop laju mobil Hendra ya. Penyetopan itu diduga akibat terduga pelaku tidak terima laju mobilnya dipotong oleh Hendra. Ya betul. Nah, ini ya di kalimat-kalimat ya udah motong gue, lu nggak ada sorry-sorrynya kata terduga pelaku ya. Tidak hanya memaki, Hendra juga terduga pelaku juga sempat melakukan dugaan penganiayaan. Terlihat beberapa kali terduga pelaku melayani tinju ke Hendra. Terduga pelaku juga sempat meminta Hendra untuk turun berkelahi. Sementara itu rekan korban yang mengaku bernama Panjul menyebut jika Hendra hingga saat ini belum bisa memberikan keterangan terkait peristiwa yang menimpanya kepada awak media ya. Lagi agak shock kata Panjul ya. Nah, Panjul mengaku jika saat ini ia bersama Hendra sedang ingin membuat laporan polisi ya. Lagi siap-siap bikin LP sudah di Polda jadinya untuk saat ini belum bisa ngasih wawancara dulu ya. Kalau untuk peristiwanya lebih lanjut ke korbannya saja ya, untuk masalah TKP dan posisinya seperti apa soalnya kita tidak berani untuk menjelaskannya. Nah, itu ya sekilas berita tentang yang pria yang bermobil plat polisi itu dengan senjata api ya. Nah, ini kasus-kasus gini sudah mulai marak ya, dan kemarin baru kelar urusan Akhirudin Hasibuan. Terus urusan Mario Dandi dan Agnes ya, yang anak orang pajak ya. Terus lagi kita juga tahu ya ada ya tentara yang tendang motor ibu dan anak ya. Aduh, banyak banget deh sekarang nih yang aneh-aneh nih, yang makin berani. Tapi padahal kan sosial media kan udah gampang diakses. Lagi pula kenapa sih kok makin berani, makin apakah karena sistem hukumnya memang begitu-begitu aja atau memang cari masalah terhadap rakyat gitu. Nah, ini gimana Bung Herin menyikapinya ya? Bung Herin dari sisi mahasiswa ya, mahasiswa yang idealis keren ya.
Keren keren cadas kalau kata Bung Refli. Bagaimana Bung Herun menanggapinya nih? Peristiwa-peristiwa orang-orang seperti ini nih, harusnya hukumnya seperti apa dan gimana sih menyikapi tragedi-tragedi begini ke depannya gitu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sapa dulu sahib-sahib mimbar tub yang senantiasa ya mengikuti channel kita. Ya, semoga dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita berdoa ya, semoga kita terlindung ya ketika kita di jalan dari orang-orang yang arogan ya seperti dalam berita yang dibacakan tadi. Ya, ini sudah kesekian kalinya banyak sekali ya pengguna jalan yang arogan ya, emosional ya. Dan kali ini terduga pelakunya ya, pelakunya ini sudah kurang ajar ini ya. Ini menggunakan mobil berplat dinas polisi ya, bahkan udah mengeluarkan senjata api ya, diduga senjata api dan juga ngamuk-ngamuk. Masalahnya cuma sepele, disalip, dipotong jalannya dan sebagainya ya. Jadi ya Allah ya, mungkin itulah ya, kadang orang di jalan itu perlu banyak sabarnya ya. Kadang kita yang hati-hati, orang lain yang nggak hati-hati. Kita nggak hati-hati ditambah orang lain yang hati-hati, bisalah terjadilah kecelakaan ya. Tapi tadi dengan sikap-sikap yang arogan, apalagi ini kalau benar ya yang melakukan ini anggota kepolisian ataupun tadi anggota keluarga ya dari anggota polisi yang kemudian menggunakan mobil dinas. Wah, ini sudah arogan jelas-jelas ya. Ini menunjukkan seperti apa ya, bahwa sikap arogan ini saya berbanding lurus ya dengan misalkan jabatan keluarganya atau posisi status sosial seseorang ya. Karena di mana-mana tuh yang arogan yang apa itu tadi ya, yang punya tadi privilege, mungkin posisi sosial tinggi, entah itu dari kekayaan, jabatan dan lain sebagainya, yang kemudian membuat orang itu seperti jumawa, sombong dan lain sebagainya ya. Padahal kita sebagai seorang muslim ya harus tidak boleh ya seperti itu ya. Dimanapun kita ya harus menjaga sikap kita ya. Apalagi ini di jalan ya. Kalau kayak gini kan sudah viral, ujung-ujungnya malu sendiri kan ya. Ujung-ujungnya minta maaf, ujung-ujungnya materai, ujung-ujungnya ya tadi malu sendirilah intinya ya. Apapun itu. Jadi kejadian seperti ini sudah berulang kali ya. Seperti kejadian juga di Cimahi ya, yang gara-gara senggolan motor, padahal yang nyenggol itu sudah minta maaf, minta ampun, minta maaf ya, sampai sebegitu rupa tetap dihajar juga, sampai kemudian penyakitnya, epilepsinya kumat, sampai kejang-kejang di jalan ya. Akhirnya pelakunya juga akhirnya ketangkep ya, setelah ditangkap juga kicep ya, setelah ditangkap ciper, setelah ditangkap kayak ayam sayur, nggak arogan seperti waktu di jalan ya. Jadi yang pesan saya sih bagi semua para pengendara di jalan, yang termasuk saya juga kadang kan pakai motor di jalan ya, kita harus banyakin sabar ya, namanya juga jalanan ya. Ya kadang ada orang yang terburu-buru dan sebagainya. Yang penting banyak sabar ya, dan jangan arogan ya. Apa sih ya, apa yang kamu sombongkan ya, ketika kamu sombongkan juga kan, ketika kamu berbuat arogan, viral ya, ujung-ujungnya malu juga ya. Nanti dikorek oleh netizen, dari mana harta kekayaanmu, dari mana ya kan, ujungnya itu ya. Jadi memang ini sudah menjadi kayak fenomena sosial lah ya. Jadi orang yang punya privilege ya berupa jabatan atau posisi sosial kemudian merasa tinggi dan kemudian tadi arogan ya, baik itu di tengah jalan dan lain sebagainya. Ya, apalagi ini sampai membawa senjata tajam ya. Kita lihat saja apakah dari Polda Metro Jaya akan segera menemukan pelakunya. Apalagi ini korbannya juga sudah melapor ya. Ini kurang ajar, ini orang lagi nyari rezeki apa dihajar, ditakut-takutin. Padahal cuma ya mungkin masalah salib menyalip ya, namanya jalanan ya. Ini kok benar-benar arogan ya. Dan janganlah ya seperti itu ya. Tapi ya sudah gimana ya, sudah seperti umumnya lah gitu, ketika status sosial naik ya ada rasa kemudian bangga yang kemudian diikuti dengan perasaan tadi ya arogan dan lain sebagainya ya. Tapi kita lihat sajalah ya, apakah si pelaku ini akan segera ditangkap dan akan dipermalukan. Kita lihat saja. Baik Bung Herudin ya, mantap banget penjelasannya. Memang banyak orang-orang arogan yang sekitar kita yang memang memiliki status sosial tinggi, dianggap itu bisa jadi backing bagi kehidupan mereka, tapi ternyata tidak juga ya.
Jadi setelah diproses ternyata kicep ya. Banyak ya, udah banyak kasus-kasus yang kayak gini. Nah, kita sebagai media ya juga tidak hanya melontarkan kritik saja, tapi juga melontarkan saran. Nah, menurut Bung Herudin nih, saran nih bagi penegakan hukum nih, bagi polisi, bagi undang-undang nih, pemangku jabatan yang pembuat undang-undang nih, seharusnya gimana sih menyikapi orang-orang arogan seperti ini? Wah, hukumannya tuh sebenarnya seberapa besar ya untuk biar ada efek jera bagi mereka. Silakan Bung Herudin. Ya, harusnya kepolisian sebagai penegak hukum ya jelas ya harus memberikan efek yang jera, misalkan dengan memberikan pasal yang dengan hukuman yang maksimal dan lain sebagainya, dan pasalnya itu diterapkan dengan betul. Jangan sampai ya, ketika sering kan terjadi ya, ketika keluarga pejabat ataukah keluarga polisi atau bahkan polisi ya kemudian melakukan tindakan arogan di jalanan dan lain sebagainya, kemudian dikatakan wah ini kena gangguan jiwa, sedang stres dan lain sebagainya. Kalau keluarga pejabat minta maaf ini pernah mengalami autis dan lain sebagainya ya. Tapi saya salutnya kepada salah satu institusi eh, kita yakni TNI ya, tentara yang masih eh, sopan terhadap rakyat ya. Banyak sekali kan kejadian juga tentara yang arogan di jalan, namun kemudian setelah ketahuan langsung ditindak dengan tegas oleh atasannya ya, bahkan sampai Panglima TNI langsung yang meminta maaf ya. Misalnya kejadian yang di Bekasi kalau nggak salah ya, di mana Praka ANGT marah ke ibu-ibu yang bonceng anaknya, teriak biasa karena masalah ngerem mendadak ya, karena memang kendaraan di depannya juga ngerem mendadak, tapi kemudian Praka ini ngamuk ya, menendang si motor si ibu ini dan anaknya ya. Untung nggak jatuh ya, kalau jatuh kan bisa berbahaya ya. Dan kemudian viral kan videonya, akhirnya langsung kan dari TNI AU minta maaf, bahkan Panglima TNI minta maaf, dan akhirnya Praka langsung ditindak tegas ya, dikasih hukuman kode etik dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat ya, ya mohon maaf ya, fakta di lapangan, kalau yang berkaitan dengan kepolisian, entah itu kepolisinya sendiri yang melakukan arogansi di jalanan, atau kemudian keluarganya atau rekannya dan lain sebagainya, kemudian tadi ujung-ujungnya ya diproses tapi lepas ya, kemudian dengan alasan ODGJ lah ya, dengan alasan gangguan lah dan lain sebagainya ya. Jadi harusnya ya ketika itu terjadi langsung aja diproses ya, dengan diproses sesuai hukum yang ada ya, jangan sampai nunggu laporan ya. Nah ini sudah laporan kan juga baru viral, baru kemudian diproses ya. Dan kita tahu yang terjadi ya, kalau semua kejadian yang menyangkut aparat ini ya, ini diprosesnya ketika nunggu viral ya. Kayak terbaru itu ya kasus AKBP Akhiruddin Hasibuan ya, yang kemudian akhirnya anaknya jadi tersangka dan dirinya kemudian dipecat ya dari anggota kepolisian. Dan ternyata setelah diselidiki dia, si AKBP Akhiruddin Hasibuan juga terlibat banyak skandal, misalnya solar ilegal dan lain sebagainya ya. Jadi kan biasa lah ya, ternyata orang arogan itu, orang yang sombong itu ternyata ketika diselidiki ya, dikorek-korek, ternyata hartanya juga berasal dari harta-harta yang ilegal bahkan haram ya. Jadi kalau di negeri ini ya kenalnya ilegal atau legal ya, tapi kalau dalam Islam kan jelas ada yang haram, ada yang halal itu. Jadi jelasnya seperti itu. Jadi kepolisian harusnya menindak nih ketika kemudian sudah ketahuan pelakunya, kemudian sudah ada laporan masuk, langsung ditindak dengan tegas ya. Bahkan kalau dia mungkin anggota kepolisian harus dipecat ya dari institusinya, karena juga sudah mencoreng institusi Polri jika kemudian itu anggota ya. Tapi jika itu keluarganya ya tadi, si anggota polisi yang merupakan keluarganya juga harus dikasih hukuman ya, karena kemudian membiarkan kendaraan dinasnya dipakai oleh keluarganya, bahkan jika itu bukan keluarganya ya, sampai membawa senjata api, bahkan ngeri ini ya. Jadi itu saja sih pesannya ya, harus ditegakkan hukum seadil-adilnya, jangan kemudian pandang bulu, bukan karena pelakunya itu kemudian aparat, kemudian santai-santai saja gitu. Baik, terima kasih Bung Herudin ya atas perspektifnya kali ini tentang arogansi jalanan ya. Nah, semoga ini menjadi pencerahan ya bagi kita semua ya. Dilontarkan sebagai kritik dan saran ya, bukan kritik aja tapi juga saran buat para pengangku kebijakan dan penegak hukum ya. Baik, itu aja dari kami berdua dari rubrik Mimbar Sud dari ujung negeri Anta Beranta. Saya orang lembur. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.